Oke, mari kita bahas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang WeWork, sebuah perusahaan yang digadang-gadang bakal mengubah cara kita bekerja, tapi malah berakhir dengan kejatuhan yang, wow, spektakuler. Nah, untuk memulai, coba deh kita lihat kutipan ini. Ini datang dari instruktur mengemudi Adam Newman waktu dia masih remaja. Cuma satu kalimat, tapi rasanya udah bisa merangkum semua drama hidup sang pendiri WeWork ini. Semuanya atau tidak sama sekali. Tapi untuk bener-bener paham soal WeWork, kita harus kenal dulu sama dua orang di baliknya. Dua orang yang kepribadiannya beda banget, dan kita mulai dari masa kecil Adam Newman yang unik. Adam itu kan tumbuh besar di sebuah kibuts di Israel, semacam komune gitu. Nah, dari situ dia dapat visi soal pentingnya komunitas. Tapi di sisi lain, dia nggak suka sama ideologi sosialisnya. Jadi dia menggabungkan keduanya menjadi sebuah konsep yang kontradiktif, kibuts kapitalis, yang kemudian jadi jiwa dari WeWork. Nah, dinamika di balik WeWork itu ya pertemuan dua kutub yang berlawanan ini. Di satu sisi ada Adam Newman, si visioner yang banyak omong dan penuh energi. Di sisi lain ada Miguel McKelvey, sang arsitek yang pendiam dan sangat terstruktur, benar-benar seperti api dan air. Usaha pertama mereka bareng, Green Desk, itu sebenarnya sukses besar loh. Mereka untung banyak pas jual sahamnya. Tapi bagi Adam, itu cuma pemanasan. Dia punya visi yang jauh lebih besar di kepalanya. Dan dari situlah ide WeWork lahir. Oke, visinya udah ada, tapi kan butuh bensin buat menjalankan roket sebesar itu ya. Nah, bensin itu akhirnya datang, dan kedatangannya benar-benar mengubah segalanya. Coba bayangkan angka ini, 4,4 miliar dolar. Di tahun 2017, Masayoshi Son dari SoftBank ketemu Adam Newman. Tur keliling kantornya itu bahkan nggak sampai 30 menit, tapi langsung diakhiri dengan sebuah cek investasi yang besarnya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang perlu kita tahu, panggilan akrab Masayoshi Son, itu bukan cuma ngasih uang. Dia menanamkan ideologi dominasi total. Dia bilang ke Adam kalau WeWork itu belum cukup gila, belum cukup ambisius. Jadi, ini dia titik kuncinya. Suntikan dana raksasa ini seolah menghilangkan semua batasan. WeWork didorong untuk tumbuh dengan cara apapun, nggak peduli biayanya. Dalam sekejap, mereka berubah dari perusahaan properti biasa menjadi fenomena global. Roketnya benar-benar sudah meluncur. Dengan semua pendanaan ini, lihat deh apa yang terjadi sama valuasinya. Meroket tajam, sampai puncaknya di angka 47 miliar dolar. Angka ini bahkan lebih tinggi dari valuasi perusahaan-perusahaan besar yang sudah puluhan tahun berdiri. Nah, kalau kita punya uang yang kayaknya nggak ada habisnya, ditambah seorang pendiri yang karismatiknya seperti nabi, apa yang terjadi? Lahirlah sebuah budaya perusahaan yang aneh banget. Campuran antara startup teknologi, pesta persaudaraan mahasiswa, dan sedikit sekte. Ironisnya, di tengah semua kemewahan itu, Adam sering banget berkhutbah soal disiplin keuangan ke karyawannya. Dia mendorong mereka untuk hemat setiap sen demi kebaikan perusahaan. Tapi, kayaknya disiplin itu nggak berlaku buat para petinggi. Coba lihat aja daftar permintaan buat festival tahunan perusahaan, Summer Camp. Ada minuman super mahal, keamanan pribadi 24 jam, sampai mobil golf bertema dinosaurus. Ini sih jauh dari kata hemat ya. Dan pesan-pesan resmi dari perusahaan juga seringkali bikin bingung. Ini contohnya dari istri Adam, Rebecca, yang juga salah satu petinggi. Pernyataan seperti ini membuat banyak karyawan garuk-garuk kepala, gak ngerti apa maksudnya. Karena perusahaan bakar duit dengan sangat cepat, mereka terpaksa harus go public atau IPO untuk dapat dana segar. Tapi saat mereka mengajukan dokumennya, seluruh dunia akhirnya bisa mengintip apa yang sebenarnya terjadi di dalam WeWork. Dokumen IPO yang namanya S1 seharusnya kan untuk menarik investor. Tapi dokumen WeWork ini malah jadi bencana. Pers keuangan mengejek isinya yang penuh jargon aneh dan yang paling parah, data keuangannya menunjukkan kerugian yang luar biasa besar. Dan kejatuhannya terjadi dengan sangat-sangat cepat. Coba lihat, dalam rentang waktu sekitar 40 hari saja, WeWork berubah status. Dari sebuah unicorn yang dipuja-puja menjadi sebuah cerita peringatan tentang kegagalan. Dampak finansialnya benar-benar mengejutkan. Bayangkan, nilai perusahaan yang tadinya 47 miliar dolar menguap hampir 40 miliar dolar. WeWork pun berada di ambang kebangkrutan.
Dengan kondisi perusahaan yang terjun bebas, investor terbesarnya harus turun tangan untuk menyelamatkan. Tapi, proses penyelamatan ini justru melahirkan salah satu pesangon emas paling kontroversial yang pernah ada. Jadi begini akhirnya, sementara ribuan karyawan yang sudah terlanjur percaya pada filosofi we harus kehilangan pekerjaan dengan pesangon minim, Adam Neumann justru bisa pergi dengan hadiah sekitar 1,7 miliar dolar. Dia tetap jadi seorang miliarder. Dan ada satu foto aneh yang seolah merangkum seluruh cerita ini. Di tengah kehancuran perusahaannya, Adam Neumann terlihat berjalan santai di jalanan New York tanpa alas kaki. Seolah-olah dia benar-benar terlepas dari kenyataan, bahkan saat kerajaannya hancur berkeping-keping di sekelilingnya. Kisah WeWork ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting, terutama tentang budaya startup modern. Di mana sih sebenarnya batas antara seorang pendiri yang visioner dan seorang pemimpin yang gegabah? Pertanyaan ini memaksa kita untuk berpikir, kenapa kita terkadang lebih menghargai cerita yang bagus dan karisma daripada substansi dan karakter yang sesungguhnya?